Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harujuku. Oke guys, jadi di sini saya pasti pakai ROM ROG ya, dan saya juga cobain kernel dari Predator. Di sini ternyata ada problem dikit ya, dan saya coba-coba kernel yang lain jadinya guys. Tapi intinya saya cobain kernel Predator, dan Predator kayaknya bisa di Android 10 AOSP ya. Kalau MIUI kayaknya ada yang bisa booting, ada yang nggak bisa juga ya. Next lah, kalian bisa lihat di lebih lanjutnya di video ini. Oke, sebelum selanjutin video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya masih pakai ROM ROG ya, dan saya akan cobain kernel dari Predator untuk Redmi Note 8 guys. Dan di sini saya akan tes di device saya di ROM ROG Edition ini. Cuma nggak tahu sukses atau nggak tahu ya. Cuma saya lihat dari changelognya harusnya sih support ya, karena ada testing di MIUI juga. Dan kernel Predator ini untuk Android 10 AOSP dan MIUI kita tes di sini harusnya bisa juga ya. Oke, dan di ROM ROG ini memang lumayan enak, dan ini versi 21.16 ya. Jadi di sini saya kadang masih kendala di kamera, dan kita akan cobain ganti kernelnya bisa atau enggak ya nanti. Di sini kadang kameranya suka ngawur ya untuk durasi videonya, misalkan kita nge-record. Dan kita akan cobain ganti kernel. Oke, seperti ini dia ngawur durasinya ya. Jadi saya tes rekam berapa detik doang, cuma langsung 3 jam gitu dia ngawur ini guys. Dan kita akan coba ganti kernel aja ya nanti biar tahu. Oh ya, di sini kita liatin juga di sini kernel yang kita pakai. Di sini kernel bawaannya Giga Vikingo Phoenix ya. Jadi kayak gitu untuk kernel bawaannya. Ntar kita backup dulu. Untuk Redmi Note 8 nih kalau ganti kernel jaga-jaga di backup dulu ya guys. Jangan sampai langsung-langsung. Dan saya juga biasanya download lebih dari satu kernel. Saya download lebih dari satu kernel, dan di sini dari CPU Z-nya sebenarnya sama aja ya. Kalau dari CPU Z-nya guys. Kita tes juga trolling tesnya bentar ya. Kita lihat. Lumayan stabil 120-an ya. Oke, kita next saja. Dan di sini saya juga install Magisk, cuma saya nggak pakai modul apapun ya di sini. Modul untuk unlocknya sudah include, saya nggak pakai jadinya. Dan kita masuk recovery via Magisk saja biar hemat tombol ya guys. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP Pit Black Recovery Project, dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama yang flash ROM, flash kernel, dan apalagi flash ROM ya. Pakai ini saya saranin. Cara ganti TWRP-nya mudah banget. Di deskripsi ada untuk cara ganti TWRP-nya ya, cara update. Oke, dan di sini kita cari file dari kernel yang mau kita pakai. Itu ini dia, kernel Predator Giga ya, dan ini versi yang pertamanya kalau nggak salah ya. Dan saya juga ada cadangan kernel yang lain ya, mungkin buat jaga-jaga, misalkan kalau gagal buat lock, stok, bla bla bla. Misalkan kalau gagal berarti saya coba kernel yang lain ya, bukan yang Predator ini guys. Cuma sekalian lah kita tes di sini dulu ya. Oke, sebelum itu kita backup dulu. Saya backup di sini, backup kernel bawaannya di bagian bootnya aja buat jaga-jaga ya. Dan untuk restore di bagian sini banyak banget saya. Ini paling bawah sesuai tanggal. Untuk itu restore kalau misalkan gagal ataupun error, bootloop, bla 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 bla, itu kalian bisa langsung restore aja, nggak perlu takut ya. Jadi kalau install kernel. Oke, cek device Android 10, mantap. Kita nggak tahu bisa reboot ini booting atau enggak ya, nggak tahu. Cuma kita tes lah, nggak ada salahnya buat dites ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, begitu kelar kita reboot sistem. Oke guys, jadi begitu
restart masuk ke Flashboard ya, nggak tahu kenapa di kernel ini masuk Flashboard ya, kayaknya nggak cocok di MIUI. Mungkin di ROM AOSP bisa ya untuk Android 10 di kernel Predator ini guys, cuma nggak tahu. Cuma kita tes kernel yang lain aja gara-gara ini gagal ya. Oke, kita masuk TWRP lagi dan di sini kita flash ya, gara-gara tadi itu pakai Predator ternyata masuk Flashboard, jadi saya tes yang kernel Ryzen aja ya, kita tes doang. Kita tes di Ryzen ini bisa nggak ya booting. Kalau nggak bisa booting lagi ya terpaksa kita restore aja ya gitu guys bahasanya. Oke, kita reboot system. Oke, ternyata nggak mau juga ya guys, nggak tahu kenapa kok nggak gagal terus ya, ada apa ya. Oke guys, jadi saya masuk TWRP lagi ya, dan kita tes terakhir ini kernel Inception ya. Cuma ada beberapa kernel doang, nggak banyak ya tes kernel Inception. Nggak tahu bisa booting atau nggak, tadi Predator Ryzen nggak bisa booting di sini ya. Nggak tahu kenapa lah. Kita coba lagi di Inception, kalau nggak bisa kita restore aja lah. Oke, kayak gitu guys. Jadi ini agak ribet di ROM ROG ini yang nggak mau ganti kernel ya, nggak tembus-tembus dan nih guys. Nggak tahu di Inception bisa atau enggak, kita tes aja tapi ya. Oke guys, jadi kalau di Inception bisa ya, bisa dia masuk boot animasi. Kalau di Inception nggak tahu kenapa, di Predator nggak bisa, di kernel yang Ryzen juga nggak bisa, tapi di Inception bisa tembus ya guys. Jadi ya sudahlah, kita tes Inception aja. Predator ya gagal guys, next ROM aja lah Predatornya ya. Oke guys, ini dia sudah masuk home screen-nya. Dari tadi saya flash kernelnya nggak tembus-tembus, tapi di bagian Inception ini tembus dia, nggak tahu kenapa ya. Ini kita lihat, ini Inception dan ini masih versi yang lama ya, bukan yang versi yang terbaru sih sebenarnya. Ya sudahlah, harusnya pakai yang versi yang terbaru ya, cuma saya belum download. Kalau dari clock speednya sebenarnya sama aja, dan di Inception juga enak buat game ya. Inception enak tapi cepat panas kalau di game Inception ini guys. Next, abis ini kita akan tes di bagian kamera di videonya, dia normal atau enggak ya, soalnya yang sebelumnya kembak ya. Dan ini suhunya lebih panas dari yang tadi ya, jadi agak wajar sedikit kalau kuning merah dikit ya, wajar. Dan kita tes juga di bagian kameranya guys. Tadi kita tes di kamera recordnya ternyata ngebug ya. Memang ngebug sih kalau yang di awal itu bagian video. Stabilitas gambar ada, tapi ya sudah, kita tetap tes ya. Kita nge-record bentar dan kita lihat hasilnya nanti. Suaranya aneh, suaranya, gambarnya jalan nggak ya, atau durasinya 5 detik 10 detik. Oke, 10 detik ya. Oke, untuk yang ini masih normal ya, untuk awalnya masih normal, durasinya normal ya. Ini 10 detik tadi saya record dan itu 10 detik juga guys. Jadi di video awalnya masih oke ya, nggak tahu sih, nanti lama kita tes saja dulu ya. Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG bentar ya, dan di sini grafik sudah langsung grafik unlocknya. Karena memang bawaan ROM ya, bukan pakai modul saya nggak pakai, dan ini benar cuma pakai ROM dan kernel doang, kernel Inception ya. Tapi kernel Inception udah mantap sih sebenarnya, juga sering pakai ya. Kita tes suhunya guys.
Oke guys, ini dia suhunya 39 derajat, hampir 40 ya untuk suhu ngegame bentar. Jadi Inception ini buat ngegame enak, cuma cepet panas juga. Ini main 5 menit kurang hampir 40 derajat guys, tapi masih oke lah. Biasanya 42, 44 itu biasa kalau sudah ngegame lama ya, tapi masih wajar tergantung suhu ruangan juga. Dan performanya lebih enak daripada di kernel sebelumnya untuk di game, tapi lumayan anget ini guys. Oke, kayak gitu dong review singkatnya buat kalian yang pengen cobain. Dan buat kalian yang pengen cobain kernel Predator, mending cari di ROM Android 10 AOSP. Kalau di MIUI nggak bisa masuk Fastboot, dari tadi saya cobain guys. Oke, gitu dong review singkatnya. Buat kalian suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.